Oke, setelah sebelumnya kita sudah lihat tentang CRISPR-Cas9, nah sekarang kita akan lihat CRISPR-Cas12a ya, ini varian terbaru CRISPR-Cas12a. Kalau CRISPR-Cas9 itu dominan, para peneliti biasa pakai untuk genome editing. CRISPR-Cas12a biasanya itu dipakai untuk biosensing ya, karena ada fitur khususnya. Nanti kan kita akan lihat apa yang membuat CRISPR-Cas12a ini biasa digunakan sebagai biosensing ya. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan coba jelaskan ya perbedaan dari antara CRISPR-Cas9 12a atau bahkan Cas13a bahkan ya. Nah, jadi yang terbaru ini bahkan sudah ada yang 14 ya, yang terbaru. Nah, 14. Nah, ini jadi kita lihat ya, tapi di video ini saya akan lebih detail membandingkan antara yang Cas9 dan Cas12a ya. Nah, kita lihat pertama dari tipe dan subtipenya. Ini tipenya adalah yang Cas9 ini 2A. Kalau yang Cas12a ini yang masuknya 5A ya. Nah, ini jadi generasinya gitu ya istilahnya. Nah, selain itu kita lihat perbandingan selanjutnya adalah track RNA-nya ya. Kalau kalian lihat video sebelumnya tentang track RNA ini ya, apa itu, nanti bisa dicek ya video sebelumnya, track RNA ya. Nah, di Cas9 itu butuh track RNA ya. Nah, kalau di Cas12a itu tidak butuh track RNA. Jadi dia RNA saja cukup ya, CRISPR RNA aja cukup ya. Nah, lalu ini guide RNA biogenesis freezer. Maksudnya apa? Maksudnya ini jadi setelah dia di ekspresikan dari gene kasetnya atau istilahnya dari plasmid mungkin ya. Nanti ini butuh intervensi dari RNase-3, ini nama enzim, untuk mendapatkan cRNA. Sementara yang Cas12a ini tidak butuh. Oke. Nah, kalau dari aspek PEM ya, masih ingat PEM ya, protoseper, adjacent, motif. Ya, ini yang dibutuhkan untuk Cas enzim untuk ini menemukan pertama kali PEM gitu ya, kodenya. Nah, kalau Cas9 itu dia adalah NGG. Ya, N-nya ini bisa apa saja ya. Nah, kalau Cas12a itu TT ya, triple TV gitu ya. V-nya bisa ACG ya, ACG ya. Ini yang Cas12a. Nah, active site-nya apa? Ini active site-nya kalau yang Cas9 itu, jadi active site-nya, kalau active site-nya itu kan ada ini ya, ada 2 region ya. Kalau sebelumnya. Nah, yang ini yang ada HNH, yang ini ada yang RUVC, yang bagian bawahnya. Nah, kalau Cas9 ini dia keduanya aktif ya, baik yang HNH dan yang RUVC. Sementara yang Cas12a ini yang hanya aktifnya hanya yang bagian ini saja, yang RUVC. Nanti kan kita lihat detailnya ya. Dan perbedaan selanjutnya adalah targetnya. Kalau yang Cas9 ini hanya dapat double stranded DNA. Double stranded DNA itu maksudnya untaian ganda ya. Sementara yang Cas12a ini bisa juga yang single, untaian single ya, single stranded DNA. Oke. Nah, ini yang membuat Cas12a itu dikatakan cocok untuk aktivitas biosensing ya. Nanti akan kita lihat mekanisme detailnya. Nah, ada namanya collateral activity. Jadi setelah si Cas9 ini motong bukan Cas9 ya. Setelah si Cas enzim ini motong targetnya, nanti si collateral activity ini bisa aktif dan dia nanti itu akan memotong single stranded DNA ya yang ada di sekitarnya, tapi dengan unspecific istilahnya ya. Jadi tidak jelas
di site yang keberapa gitu ya. Misal kalau kalian punya single stranded DNA 5 nukleotida, tidak dijelas di nukleotida yang kedua, ketiga, atau jadi dikatakan unspecific gitu ya. Oke, nanti kan saya coba jelaskan secara detail collateral activity ini ya. Nah, perbedaan lainnya ini kalau kita lihat sini, ini yang Cas9, ini yang Cas12a ya. Ya ini sama lah ya, 1824, 1825 ya. Jumlah targetnya kurang lebih 18/24, ini 18/25. Butuh PEM ya, butuh PEM. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini juga pemotongannya kalau yang Cas9 itu adalah bulan N. Bulan N itu maksudnya bulan N itu hanya satu gini ya, rata ya. Sementara kalau yang Cas12a dia itu single stagger cut. Single stagger cut itu yang seperti ini ya. Set gitu ya. Jadi yang non komplementerinya tidak sama dengan yang komplementerinya potongannya gitu ya. Gitu ya, stagger cut. Ini udah ya. Oke, masuk ke yang ke detailnya ya. Jadi Cas12a sendiri ini punya sebelumnya Cas12a ini namanya biasanya disebut CPF1 ya. Jadi ya, itu bahasa lainnya adalah CPF1 panggilannya gitu ya. Jadi si Cas12a ini biasa diproduksi di beberapa bakteria ya. Acidomycoccus ya. Francisella novicida, LB, lalu MB gitu ya. Jadi masing-masing Cas12a ini yang diproduksi di bakteri ini punya karakteristiknya sendiri ya. Mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi ada contohnya yang AS Cas12a ya. Itu PEM-nya tidak TTV. Kalau tadi kan yang kita baca triple TV ya. Ini cukup double TV cukup ya. Nah, di perusahaan-perusahaan bioteknologi sendiri yang sudah komersial itu yang ini, yang AS, FN, LB, terutama LB ya. LB ini banyak dijual ya. Jadi kalau mau pesan biasanya kalau nggak yang AS atau FN, LB ya. Gitu ya. Jadi ini struktur Cas12a enzimnya ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada yang bagian ROVC, ada yang bagian HNA. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Nanti mekanisme kartunnya akan coba saya jelaskan. Nah, jadi pertama kali nanti target dari si Cas12a ini itu akan direkognisi atau dikenalkan jadi masuk ya nah di bagian PI region. PI region ini apa? PI region ini adalah bagian yang mana si enzim ini mengenali bagian PEM-nya ya. Setelah bagian PEM-nya dikenali, baru nih ROVC ini aktif, lalu dia menyocokkan ya kira-kira ini sesuai nggak, karena bagian ya mungkin tidak hanya satu saja ditemukan triple TV tadi ya, mungkin ada di bagian lain ya. Nah, setelah ditemukan cocok, kira-kira ini targetnya bukan gitu ya. Nah, kalau ini ternyata targetnya, baru di ROVC ini akan motong gitu ya. Motongnya apa? Motongnya stagger cut. Stagger cut itu yang gini tadi ya. Ya, jadi tidak rata gitu. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau berdasarkan struktur enzimnya sendiri, cara mekanisme singkatnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti setelah dipotong, si single stranded DNA itu dipotong di bagian ini juga, di bagian ROVC-nya juga. Gitu ya. Tapi yang single stranded DNA ini terpotongnya unspecific, tidak spesifik gitu ya. Jadi misal nih nah biasanya orang-orang ini
peneliti itu menggunakan reporter ya. Ini biasanya fluorescence ya, di sini fluorescernya, di sini quenchernya. Jadi kalau fluorescer dan quencher ketemu maka dia akan menghasilkan sinyal fluorescence gitu ya. Nah, biasanya setelah dilakukan setelah si enzim ini menemukan target, orang akan memasukkan ini si single stranded DNA dengan quencher dan fluorescence. Nah, nanti ini kan akan kepotong set. Nah, pas kepotong nanti akan muncul sinyalnya, sinyal fluorescence-nya akan kelihatan gitu ya. Dan itu diindikasikan sebagai mendeteksi jadi si objek ini sudah terdeteksi gitu ya. Oke, nah ini beda lainnya seperti yang saya bilang tadi, kalau yang Cas12a ini tidak menggunakan track RNA ya. Jadi kalau yang Cas9 itu kan tadi butuh track RNA. Track RNA itu nanti ada satu untaian lagi tambahan ya, untuk dia mengantarkan si CRRNA ini ke enzim Cas-nya ya. Sementara kalau yang CRRNA yang dari Cas12a ini nggak butuh track RNA. Jadi dia hanya dengan ini saja dia bisa masuk ke dalam enzimnya. Kenapa? Karena di sini nih. Nah, di sini ada direct repeat spacer gitu ya. Jadi ketika kalian beli produknya di perusahaan-perusahaan komersial ya, perusahaan-perusahaan bioteknologi atau biologi yang masih, nah kalian nanti hanya tinggal masukkan ininya saja, yang target yang akan kalian desain saja. Kalian hanya akan mendesain targetnya saja. Ini nanti sudah disediakan. Nah, nanti perusahaan itu akan mencocokkan dengan target kalian. Nah, jadi target kalian ini nanti akan diantarkan ke enzim Cas12a-nya. Oke. Ya, jadi ingat ya, Cas9 itu butuh track RNA, kalau Cas12a itu tidak butuh track RNA. Ya. Ini protospacernya, PEM-nya ya, seperti yang saya bilang. Nah, ini tadi ya. Ada yang berbeda ya. Oh, sorry. Ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi tidak semuanya sama ya. Jadi dari beda sumber bakterinya, beda juga PEM-nya gitu ya. Nah, ini adalah collateral activity tadi ya. Jadi setelah dia mengenali target, memotong target, nanti dia ada aktivitas ini juga. Nah, ini tadi ya, ada quencher, ada fluorophore-nya. Jadi kalau ketemu ada sinyal fluorescence-nya ya, dan itu dideteksi sebagai si Cas12a ini sudah berhasil memotong targetnya gitu ya. Artinya dia sudah bisa digunakan untuk mendeteksi. Nah, detailnya seperti apa? Nah, ini misalnya ada Cas12a, ada CRRNA. Gimana caranya bisa si CRRNA ini masuk ke Cas12a? Tadi kan ada yang direct spacer repeatnya. Nah, ketika sudah ada CRRNA, maka CRRNA ini nanti akan binding ke Cas12a. Maka dia akan aktif. Nah, ini perlu ini aktif membentuk kompleks ya. Aktif. Nah, yang aktif ini dia siap mencari PEM site dulu ya. Dia cari PEM site-nya dulu sebelum cari target. Nah, setelah ketemu triple TV-nya ya, PEM site-nya, maka nanti si enzim ini akan mencari, kira-kira mencocokkan dengan spacer yang ada sini ya. Kira-kira ada nggak itunya, sesuai nggak targetnya gitu ya. Kalau sesuai target ya, baru dipotong stagger cut. Nah, ini ya stagger cut ya. Setelah dipotong, nah orang akan mengenalkan single stranded DNA dengan reporter, lalu akan memunculkan sinyal ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa si Cas12a enzim ini sudah memotong targetnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bedanya antara yang Cas12a dan Cas9 ya. Jadi kalau Cas12a ini dominan biasanya digunakan untuk
biosensing ya. Oke. Mungkin itu aja, nanti kita ketemu di video selanjutnya ya. Oke.